Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia pertama yang melakukan perkawinan sejenis adalah umatnya Nabi Lut alaihi salam. Allah berfirman, "Ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan al-fahisyah yang belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini." Quran Surat Al-Ankabut ayat 28. Dan mereka dikenal sebagai umat yang sangat bejat. Saking bejatnya sampai nurani yang baik itu hilang. Hingga terjadilah kemaksiatan yang sangat menjijikkan ini. Sebelum zaman Nabi Lut, sudah ada umat yang dibinasakan oleh Allah. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Tsamud. Namun mereka belum melakukan pelanggaran homo semacam ini. Karena itulah Allah menghukum umatnya Nabi Lut dengan hukuman yang sangat berat yang belum pernah diberikan kepada kaum kafir lainnya. Buminya dijungkir, lalu mereka dilempari batu. Dan jika kita perhatikan dalam Al-Quran, ternyata Allah memberikan hukuman kepada umat Nabi Lut dengan 4 hukuman sekaligus. Pertama, dibutakan matanya. Di dalam surat Al-Qamar ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaumnya Lut telah mendustakan peringatan." Kemudian di ayat 37 Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku." Quran Surat Al-Qamar ayat 37. Diceritakan dalam buku Sirah ketika lelaki kaum Lut berusaha untuk masuk ke rumah Nabi Lut karena ingin merebut tamu Lut yang ganteng-ganteng, yaitu malaikat yang berubah wujud manusia. Maka keluarlah Jibril. Lalu beliau memukul wajah mereka semua dengan ujung sayapnya. Seketika mereka menjadi buta. Mereka mengancam Lut besok akan datang lagi dan mengadakan perhitungan dengan Lut. Fabihudahum iqtadih, halaman 257. Kedua, Allah kirimkan suara yang sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit." Quran Surat Al-Hijr ayat 73. Suara itu sangat keras, datang memekakkan telinga mereka di saat matahari terbit, di saat bumi mereka telah diangkat. Ketiga, bumi yang mereka tempati diangkat dan dibalik. Allah berfirman, "Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Quran Surat Hud ayat 82. Sesungguhnya Jibril mengangkat seluruh wilayah kampung ini dari bumi, diangkat dengan sayapnya hingga sampai ke langit dunia. Hingga penduduk langit dunia mendengar lolongan anjing mereka dan kokok ayam. Kemudian dibalik. Karena itu Allah sebut mereka dengan al-muktafikah, terbalik kepala dan kakinya. Lalu dilempar kembali ke tanah. Allah berfirman, al-muktafikah, negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah. Quran Surat An-Najm ayat 53. Keempat, dihujani dengan batu. Allah berfirman, "Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras." Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Setiap batu ada namanya. Allah menyebutnya yang diberi nama oleh Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Az-Zariyat ayat 34. Hukuman dunia. Cerita di atas berkaitan dengan hukuman Allah yang diberikan kepada kaum Lut. Selanjutnya, ketika ini terjadi kepada umat Muhammad SAW, hukuman apa yang berlaku untuk mereka? Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hukuman pelaku homo. Pertama, mereka mendapatkan laknat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut 3 kali.
Hadis riwayat Ahmad 2915 dan dihasankan Syuaib al-Arnaud. Kedua, dihukum bunuh, baik yang jadi subjek maupun objek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Hadis riwayat Ahmad 7484, Abu Daud 4462 dan disahihkan Al-Albani. Mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Ibnul Qayyim menyebutkan riwayat dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika beliau diberi tugas oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memberangus pengikut nabi-nabi palsu di pelosok Jazirah Arab. Khalid menjumpai ada lelaki yang menikah dengan lelaki. Kemudian beliau mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar. Kita simak penuturan Ibnul Qayyim. Abu Bakar Asy-Syiddiq bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib yang paling keras pendapatnya. Beliau mengatakan, kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka. Saya mengusulkan agar mereka dibakar. Selanjutnya Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid. Lalu beliau membakar perilaku pernikahan homo itu. Jill merasa bangga. Semenjak Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan perkawinan sesama jenis, sontak orang Jill meneriakan kemenangan bagi mereka. Bendera pelangi dikibarkan. Harapan yang telah lama mereka perjuangkan telah diwujudkan. Jika sekarang di Amerika Serikat, proyek selanjutnya di bumi Indonesia. Dan itu menjadi cita-cita besar Bu Siti Musdah yang dinobatkan sebagai profesor di UIN Jakarta. Kita bisa simak hasil wawancara dengannya yang sempat diunggah di beberapa media. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, dan orientasi seksualnya. Bahkan tidak peduli apapun agamanya. Dia juga mengatakan, bahkan menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Quran soal hidup berpasangan. Ar-Rum 21, Az-Zariyat 49, dan Yasin 36. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis. Yang ada hanyalah soal gender, soal kelamin sosial. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo dan bisa lesbian. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam, ungkap Bu Masdah. Sebenarnya Bu Masdah sudah lama geram dengan masyarakat yang hanya mengakui perkawinan berlainan jenis kelamin atau heteroseksual. Menurutnya, agama yang hidup di masyarakat sama sekali tidak memberikan pilihan kepada manusia. Dalam hal orientasi seksual misalnya, hanya ada satu pilihan, heteroseksual. Homoseksual, lesbian, biseksual, dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis. Tidak ada koridor bagi pasangan sejenis, ungkap Bu Musdah. Saya kira tidak perlu diperbanyak, tapi itulah kelakuan Jill. Karenanya orang kafir merasa sangat berhutang budi pada mereka. Melalui mulut dan tangan mereka, orang kafir bisa dengan mudah menyusupkan pemikiran sesat di tengah kaum muslimin tanpa modal besar. Makanya di tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat menganugerahi Bu Masdah dengan penghargaan International Women of Courage Award, penghargaan internasional untuk wanita pemberani. Tidak bisa kita bayangkan, andai komplotan Jill ini hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin mereka turut dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.